Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moiza Al-Suraya. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Mekatronika dengan NIM 421201035. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 Mekatronika B kelas pagi, dan kali ini akan mencoba menjelaskan tentang simulasi decision tree pada data yang sudah kami siapkan. Sebelum saya menjelaskan simulasi dari decision tree itu tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu decision tree. Seperti yang kita ketahui bahwa decision tree itu merupakan suatu pohon keputusan, yang mana ia merupakan suatu proses pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari suatu masalah. Nah, konsep dari decision tree itu sendiri adalah mengubah tumpukan data menjadi sebuah pohon keputusan yang merepresentasikan aturan-aturan dari sebuah keputusan. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang simulasi decision tree tersebut. Nah, langkah awalnya yaitu saya menuliskan codes berupa mengimport NumPy, mengimport Matplotlib, dan mengimport Pandas. Kemudian di sini nama filenya yaitu data suhu. Karena tadi saya mengulang, jadi saya harus mengupload ulang tentang data suhunya supaya bisa memproses. Oke. Nah, kemudian inilah tampilan dari data yang sudah kami siapkan, yang mana di sini terdapat data temperatur dan humidity dengan keterangan panas atau dingin. Kemudian selanjutnya di sini saya menuliskan juga codes from sklearn preprocessing dan menginput label encoder. Kemudian juga saya menuliskan eng sebagai label encoder. Dan kemudian pada kelas keterangan ini saya mencoba mengatributkan kelas data tersebut. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian dari kelas data keterangan kita klasifikasikan. Maka hasilnya seperti ini. Lalu saya juga menuliskan from sklearn model selection, lalu mengimport train test split dengan keterangan xtrain, xtest, ytrain, ytest dengan memasukkan nilai test size-nya dan random state-nya. Lalu saya juga menuliskan from sklearn import decision tree classifier. Nah, di sini baru kita memasukkan decision tree classifier-nya, klasifikasi decision tree-nya. Lalu di sini kita men-treekan dataset-nya, maka muncul seperti ini. Lalu ini prediksi Y-nya. Dan di sini juga saya menuliskan lagi from sklearn matrix untuk menghasilkan nilai akurasinya. Maka dapat di sini kita lihat bersama-sama ada nilai recall-nya dan beberapa skor dan nilai-nilai lainnya. Lalu kita menampilkan nilai akurasinya, dapat dilihat di sini precision-nya, recall, skor, dan support-nya. Lalu ketika kita ingin mengetahui berapa persen akurasinya, saya di sini menuliskan skor akurasi skor dengan menggunakan parameter ytest dan ypred. Lalu maka hasil skor akurasinya 100%. Lalu di sini kita memasukkan lagi from sklearn, mengimport gambar untuk hasil dari decision tree itu tersebut dalam bentuk file
dengan hasil kelasnya, temperatur dan humidity. Kemudian dari file data dot tersebut, ketika kita ingin mengetahui gambarnya bagaimana, gambar pohon keputusannya bagaimana, maka kita akan mengubah file dot tersebut menjadi file PDF sehingga nanti keluar hasilnya. Maka disinilah hasil dari decision tree yang menggunakan data kami tadi, yaitu data apa tadi ya? Data suhu. Dan di sini bisa kita download. Nah, dari sini inilah hasil dari pohon keputusan dari simulasi yang barusan kita jalankan bersama-sama. Sedikit saya jelaskan bahwa di dalam struktur pohon decision tree itu terdapat yang namanya root node sama leaf node. Ada juga yang bernama internal node, tapi di struktur kali ini hanya ada root node dan leaf node. Yang mana yang termasuk root node? Nah, ini yang paling atas itulah yang disebut dengan root node. Saya jelaskan apa itu root node maksudnya. Jadi, root node itu adalah sebuah node atau sebuah titik yang tidak mempunyai garis yang masuk, tetapi banyak garis yang keluar. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa maksudnya itu tidak ada garis yang masuk dari sini, tapi banyak garis yang keluar dari sini. Kemudian ada juga sebutan yang bernama leaf node. Leaf node itu bisa juga dikatakan sebagai terminal node atau titik terakhir, atau bisa didefinisikan yaitu sebuah titik yang hanya mempunyai satu garis yang masuk, tapi tidak ada yang keluar. Dapat kita lihat di sini, yang disebut sebagai leaf node yaitu bagian ini dan bagian ini. Dan kelas humidity dan temperatur ini termasuk leaf node karena dia hanya mempunyai satu garis yang masuk, tapi tidak ada garis yang keluar. Maka itulah maksud dari leaf node itu sendiri. Dapat kita ketahui di sini bahwa decision tree ini menunjukkan hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.